Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ahmad Yani SOS MSI, dosen tetap pada program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widyagama Mahakam Samarinda. Sebagai bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengajaran, saya mengampu mata kuliah kebijakan publik yang merupakan mata kuliah wajib pada semester 5 dengan bobot SKS 3 SKS. Video saya buat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTP khususnya di bidang pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi informasi dari mata kuliah kebijakan publik. Mata kuliah ini membahas konsep dasar kebijakan publik yang mencakup sejarah, pengertian, dan ruang lingkup kebijakan publik, pendekatan, model aktor, dan proses formulasi kebijakan. Mata kuliah ini dilaksanakan dengan metode pembelajaran ceramah, diskusi, interaktif, pemecahan kasus, case method, presentasi kelompok, dan pembelajaran mandiri terstruktur. Pelaksanaan pembelajaran mata kuliah ini menggunakan bahasa Indonesia. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan mencontohkan konsep dasar aktor dalam proses formulasi implementasi kebijakan. Dalam pelaksanaan pembelajaran mata kuliah kebijakan publik disusun berdasarkan rencana pembelajaran semester atau RPS yang telah mengacu pada capaian pembelajaran lulusan Program Administrasi Publik Universitas Widyagama Mahakam Samarinda. Untuk CPL 1 mampu menguasai konsep dasar dan ruang lingkup kebijakan publik, dan untuk CPL 2 mampu melakukan proses dan jenis model kebijakan publik. Dan yang ketiga, mampu menjelaskan aktor-aktor kebijakan, formulasi kebijakan, dan implementasi kebijakan. Capaian pembelajaran mata kuliah ini mencakup kemampuan mahasiswa untuk memahami konsep dasar ruang lingkup desain kebijakan publik. Yang kedua, mahasiswa mampu membedakan berbagai pendekatan dan model kebijakan publik. Ketiga, mahasiswa mampu memproses dalam jenis kebijakan publik. Dan yang keempat, mahasiswa mampu mencontohkan aktor dan proses formulasi kebijakan publik. Dan yang terakhir, menguasai konsep teori secara umum, ilmu politik, dan teori sosial. Dalam pelaksanaan pembelajaran, saya menerapkan pendekatan DIA, yaitu delivery atau penyampaian materi melalui ceramah, interaktif, studi kasus, dan pemanfaatan media pembelajaran digital. Untuk interaction, mahasiswa melalui diskusi kelompok, presentasi, tanya jawab untuk memperkuat pemahaman konsep secara teoritis. Untuk asesmennya, penilaian ini dilakukan secara berkelanjutan melalui partisipasi kelas, tugas individu, tugas kelompok, serta ujian tengah semester. Dalam pelaksanaan sesuai dengan rektor, pengajuan melalui luring maupun daring 50%. Bobot penilaian pada mata kuliah ini disesuaikan dengan peraturan akademik tahun akademik 2024-2025 Universitas Widyagama Mahakam Samarinda. Pertama, kehadiran, tugas kelompok, tugas mandiri, kuis, keaktifan sebanyak 30%. Kemudian untuk penilaian UTS sebesar 30% dan untuk UAS adalah sebesar 40%. Adapun referensi yang saya gunakan diantaranya seperti Muhlisin Hamdi, Solihin Abdul Wahab, Antum Mardiniata, dan juga William Endun, dan lain sebagainya. Saya berharap melalui mata kuliah ini, mahasiswa tidak hanya memahami teori kebijakan publik, tetapi juga mampu mengimplementasikan dalam konteks nyata, serta menjadi bagian dari solusi kebijakan yang berdampak positif bagi masyarakat. Demikian penjelasan saya. Terima kasih telah menyimak aspek pengajaran yang saya jalankan. Selanjutnya, saya akan menampilkan contoh proses pembelajaran yang telah saya lakukan di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Gimana kabarnya? Baik. Oke, pertama-tama kita manjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat kesempatan dan juga nikmat kesehatan sehingga kita dapat melanjutkan mata kuliah kebijakan publik. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran mata kuliah kebijakan publik, kita berdoa mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada siang hari ini bisa bernilai ibadah dan juga bermanfaat untuk kita ke depan. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai, yang belum selesai silakan dilanjutkan. Baiklah adik-adik ya, sebelum Bapak memulai perkuliahan, kita absen. Ada yang alpa nggak hadir? Hadir semua ya, sangat luar biasa ya teman-teman di kelas mata kuliah kebijakan publik ini. Dan juga adik-adik setelah kita melakukan platform Sevima ya, jadi kita tetap presensi di Sevima, bisa menggunakan barcode yang sudah disediakan oleh aplikasi yang ada di Widya Agama. Baiklah adik-adik, kita akan melanjutkan mata kuliah kita pada siang hari ini, yaitu mata kuliah kebijakan publik. Sebelumnya kita melanjutkan implementasi kebijakan publik, kita mereview dulu mata kuliah kita minggu kemarin ya, di pertemuan ke-12. Ada yang masih ingat apa yang Bapak sampaikan atau yang masih diingat dalam mata kuliah sebelumnya? Izin Pak. Oke, silakan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Dirliman Bogor. Izin menjawab materi kita minggu lalu Pak tentang formulasi kebijakan. Formulasi kebijakan itu adalah suatu tahapan dalam proses kebijakan publik yang dimana berbagai alternatif solusi suatu masalah itu kita identifikasi, dirumuskan dan dipertimbangkan untuk dipergunakan atau diberlakukan pada kebijakan publik. Oke, kita beri aplaus buat teman kita ya. Ya. Mungkin dari rekan-rekan yang lain ada yang mau mengingat preview mata kuliah kita yang kemarin ada? Saya Pak, izin sebelumnya perkenalkan diri, saya Iban. Materi yang dipelajari minggu lalu itu yang pertama instrumen kebijakan dan efektivitas implementasi kebijakan. Instrumen kebijakan itu alat atau perangkat yang digunakan untuk mencapai tujuan kebijakan. Instrumen ini bisa bersifat regulasi, insentif, informasi, atau bahkan kerjasama dengan berbagai pihak. Sedangkan efektivitas implementasi kebijakan itu mengukur sejauh mana kebijakan tersebut mencapai keberhasilan yang diharapkan. Ini bisa diukur dari berbagai aspek seperti mencapai tujuan, kualitas layanan, dan keterlibatan masyarakat. Terima kasih Pak. Oke, sangat luar biasa ya. Kita beri aplaus juga kepada Iban ya. Ya. Baiklah adik-adik ya, kita akan melanjutkan materi kita untuk hari ini yang berjudul implementasi kebijakan publik. Oke, pertanyaan dasarnya adik-adik adalah apa itu implementasi? Ya, ada yang bisa mengungkapkan apa itu implementasi? Saya Pak. Ya, silakan. Mohon izin jawab. Implementasi adalah proses penerapan atau pelaksanaan suatu rencana program, kebijakan atau suatu ide. Oke, sangat luar biasa ya. Nanti kita akan bahas ya. Dan ini muncul pertanyaan buat kita, apa pentingnya implementasi dalam kehidupan kita, terutama negara ya? Penting tidak implementasi itu adik-adik? Penting. Oke. Pentingnya apa? Nah, muncul pertanyaannya adik-adik ya. Oke, apa itu implementasi? Apakah implementasi itu penting? Ya, seperti yang sudah kita bahas minggu kemarin, ada formulasi, tetapi tanpa implementasi kebijakan itu tidak ada apanya. Bagus tadi yang disampaikan oleh teman kalian ya. Memahami implementasi kebijakan publik, kebijakan publik adalah inti dari sebuah proses pembuatan kebijakan. Ya, yaitu aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Merupakan jembatan yang menghubungkan ide dan realita, mengubah rencana menjadi tindakan nyata yang berdampak. Maaf ya adik-adik, di
kebijakan itu kan tidak serta-merta jadi, ada prosesnya sudah kita bahas minggu lalu. Sekarang ini adalah mengimplementasikannya, melaksanakannya. Tanpa pelaksanaan, percuma kita membuat sebuah kebijakan. Contohnya apa? Misalnya ada orang Samarinda sini? Ada Samarinda? Ada ya. Di sini kita ada implementasi Pro Bebaya. Ada tahu Pro Bebaya? Program pemberdayaan masyarakat. Ini salah satu program Pak Wali Kota kita, Pak Andi Harun, berdasarkan Peraturan Wali Kota nomor 11 tahun 2022 tentang Pro Bebaya. Itu kalau tidak diimplementasikan tidak ada apa-apanya. Nah, kita rasakan sekarang dampaknya adalah Pro Bebaya ini sangat disukai oleh masyarakat, artinya betul-betul berdampak kepada masyarakat. Nah, itu kalau di kampungnya Pro Bebaya yang dikenal apa? Pembangunan apa? Pro Bebaya? Saya Pak. Ya, silakan. Di tata rias, tata boga, serta kursus mengemudi. Oke, ya itulah ada salah satu program ya. Kalau kita mengimplementasikan kebijakan Wali Kota Kota Samarinda tentang Pro Bebaya, nah itu salah satu. Nah, ini ada memang setiap kebijakan itu tidak semuanya lancar, pasti punya tantangan ya. Bisa kita melihat mungkin ada kendala masing-masing ya. Artinya sangat penting dalam implementasi kebijakan karena memang langkah krusial dalam mewujudkan dan menjadikan tindakan nyata menghasilkan dampak positif. Tanpa implementasi aktivitas rencana hanya akan menjadi sebuah konsep, tidak ada apa-apanya kalau cuma didiamkan tapi tidak diimplementasikan. Itu salah satu contoh dari program ya yang ada. Kunci keberhasilan dari implementasi kebijakan adik-adik adalah apapun bentuk kebijakan publik yang dihasilkan, keberhasilannya pada akhirnya bergantung pada bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan di lapangan. Misalnya implementasi yang efektif adalah kunci untuk memastikan bahwa tujuan kebijakan tercapai dan memberikan manfaat yang diharapkan kepada masyarakat. Kita berharap kebijakan yang dibuat itu tadi ada manfaatnya. Misalnya tadi membuat tata rias, khusus mengemudi, ya itu sudah dikonsep, tetapi tidak diimplementasikan, dampaknya kepada masyarakat. Pro Bebaya ini ada yang namanya secara fisik atau non fisik, misalnya kayak tadi mengrias ya, bagi ibu-ibu, ada di menjualan kue dibuatkan rombong ya. Nah, kalau ada infrastruktur, ada jalan. Nah, itu program-program yang dibuat oleh wali kota kita. Ini ada sedikit salah satu kebijakan publik, ada faktor penentu kebijakan dan teori implementasi. Ini adik-adik menurut saya sangat penting Bapak menyampaikan teori yang di pendekatan yang di George Edward III atau Edward III ya. Nah, ini ada salah satu pendekatan. Misalnya adik-adik mau melihat sebuah kebijakan itu sukses atau tidak, kita bisa melakukan pendekatan yang dikemukakan oleh Edward III. Ya, artinya dia salah satu pendapat dari tokoh terkemuka ya dalam studi implementasi kebijakan, mengajukan 2 pertanyaan fundamental dalam pendekatan ini. Artinya persyaratan keberhasilan kebijakan publik. Apa sih syaratnya kebijakan publik itu berhasil? Ya, hambatan atau kesalahan kebijakan publik. Wah, ada yang ngantuk. Wah, karena ada yang ngantuk, adik-adik kita penyegaran dulu ya. Oke, mungkin yang cowok-cowok ya, jangan cewek-cewek, mungkin dipegang pundak kanan teman-temannya, silakan dipegang dulu biar kita penyegaran. Silakan dipegang pundak teman-temannya ya. Ya, kalau bisa diurut-urut biar seger nih ya. Ikuti kata-kata Bapak ya. Yang situ nanti ke sebelah yang dapat juga ya. Oke. Sahabatku. Hari ini, siang ini kita belajar mata kuliah kebijakan publik. Tetap fokus dan semangat. Oke, balik biar adil ya, biar segar ya. Ya sini. Oke, lanjut. Temanku, sahabatku, terima kasih telah mengingatkanku. Oke, udah segar ya? Wah, jangan kelamaan ya, sudah. Kita lanjut ke materi ya biar semangat ya. Oke, kita lanjut ya adik-adik ya, sudah pada segar ya. Oke. Baiklah adik, kita melanjutkan. Kita tadi ada pendekatan George Edward III atau Edward III yang biasa kita kenal ya, salah satu
tokoh terkemuka dalam studi implementasi kebijakan mengajukan 2 pertanyaan fundamental dalam pendekatannya. Nanti kita pasti pendapatan Edward itu bukan cuma pendapatan Edward ya. Ini misalnya persyaratan keberhasilan kebijakan publik itu apa? Misalnya apa saja kondisi awal yang harus terpenuhi agar suatu kebijakan publik itu dapat berhasil atau dapat diimplementasikan dengan baik. Misalnya faktor yang mendukung kelancaran dan proses implementasi itu apa? Nanti kita akan bahas. Hambatan utama dan kesuksesan kebijakan publik itu sendiri. Apa saja rintangan atau tantangan yang signifikan ya di dalam penghambatan keberhasilan sebuah implementasi kebijakan. Adik-adik, yang terpenting menurut Bapak, inilah salah satu harus juga diperhatikan oleh adik-adik, misalnya mau melakukan penelitian. Ini selalu kita gunakan pendapat Edward 3 ini. 4 faktor kunci dalam implementasi kebijakan. Silakan. Ada komunikasi, ya. Ini salah satu faktor penentu ya. Ya, ada disposisi, ya. Ada yang pertama itu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Ini salah satu adik-adik yang terpenting menurut Bapak dalam implementasi kebijakan menurut Edward. Tetapi kita dalam teori tidak juga mengandalkan. Jujur Bapak kayak melakukan penelitian kemarin mengenai Probobaya menggunakan pendapat yang dikemukakan oleh Edward 3. Oke, kita bahas satu persatu. Misalnya komunikasi, sejauh mana informasi kebijakan itu tersampaikan. Ada sebuah kebijakan tidak disampaikan, apa berhasil atau tidak? Tidak. Jadi kita harus mengetahui sejauh mana informasi itu disampaikan. Misalnya ada sumber daya, ketersediaan personel, dana dan fasilitas. Misalnya sumber daya manusianya bagaimana? Kalau tidak kompeten apa bisa berhasil? Dana, misalnya Probobaya kayak tadi katakan tata rias itu menggunakan dana, apa bisa berhasil atau tidak? Nah, yang hanya disposisi atau sikap pelaksana, sikap implementator terhadap sebuah kebijakan. Ini juga salah satu yang terpenting dalam sebuah kebijakan. Struktur birokrasi. Nah, ini juga kerangka organisasi dan proses seperti apa. Misalnya dalam suatu organisasi itu SOP-nya panjang betul. Ya, mungkin ada yang pernah merasakan birokrasi yang panjang, misalnya melakukan di pemerintahan. Kan itu kadang tidak bisa tercapainya sebuah yang namanya kebijakan. Ya, ada ya. Ini peran implementasi dalam keberhasilan. Oke, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada pemahaman atau partisipasi aktif dari para implementor. Ada yang tahu apa itu implementor? Oke, silakan Iban. Apa itu implementor? Kita harus ketahui bersama ya. Jangan sampai sudah panjang lebar implementor nggak dipahami apa arti implementor itu. Silakan. Implementator itu adalah individu atau kelompok yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan atau program yang telah dirancang. Oke, bagus ya, aplaus. Ya, baik ya Dede, sangat kita lanjutkannya. Artinya kita harus memahami dulu apa itu implementor. Jangan sampai kita sudah panjang lebar tetapi implementor itu tidak kita bisa pahami. Oke, saya bacakan kembali ya. Keberhasilan implementor kebijakan sangat bergantung pada pemahaman dan partisipasi aktif dari para implementor. Mereka adalah garda terdepan dalam mewujudkan kebijakan menjadi tingkat nyata. Tanpa implementor ini ogah-ogahan, malas, nggak bisa tercapai yang semua namanya kebijakan. Pemahaman implementor itu seharusnya memahami secara mendalam apa yang harus dia lakukan. Ya, misalnya tujuannya dan sasarannya apa. Kalau kita ada kebijakan, kita disuruh kerjakan, kita tidak paham apa kita bisa menyampaikan sebuah tujuan, tidak sampai tujuannya ya. Nggak bakalan kan? Paham aja enggak. Dan ini sering terjadi di dalam sebuah kebijakan. Implementer itu ogah-ogahan, nggak mau tahu. Ada kebijakan, misalnya ada kebijakan di Kota Samarinda ini buang sampah di pagi hari. Nah, realitanya kan tidak seperti itu. Masih banyak orang-orang yang melakukan buang sampah di siang hari terserah dia. Padahal ada kebijakan dari wali kota. Artinya itu implementer itu mungkin kayak komunikasi, tidak mengkomunikasikan, tidak mensosialisasikan. Itu yang menyebabkan kebijakan itu tidak bisa jalan. Ya, ini ya. Oke. Yang terpenting itu juga adalah sosialisasi kebijakan. Ya, seperti saya katakan tadi, misalnya ada kebijakan. Ini juga maaf. Kemarin kan dari Kitab Widyagama ada mengisi data ya. Dari hasil yang kita baca itu tidak ada mengisi. Jadi para kemahasiswaan itu mengambil kesimpulan bahwa memang kita yang salah, kita tidak pernah mensosialisasikan. Jadi mahasiswa ya wajar aja ya, mungkin setelah disosialisasikan bisa saja data yang dibutuhkan oleh kemahasiswaan itu bisa sesuai dengan harapan. Itu contoh kecilnya. Apalagi kebijakan-kebijakan kayak tadi Probobaya,
ya. Yang di Kukar ada. Di Kukar itu implementasi kebijakan Kabupaten Kutai Kartanegara mengenai dana desa. Itu juga hati-hati, apalagi ada berkaitan dengan dana, itu biasanya itu tidak sesuai dengan harapan atau realita kebijakan. Ya, ini adalah sosialisasi, artinya tujuan dan sasaran kebijakan harus disosialisasikan secara efektif kepada kelompok sasaran untuk mengurangi distorsi implementasi. Nah, ini ada yang pertama tadi komunikasi. Memang dalam hidup kita itu komunikasi yang sangat penting. Misalnya komunikasinya jelas dan pemahaman yang komprehensif adalah kunci untuk meminimalkan kesalahpahaman dalam memastikan kebijakan itu berjalan sesuai dengan rencana. Itu yang harus kita pahami. Memang komunikasi tidak usah, misalnya di kelas ini kita komunikasinya kurang jelas, penyampaian kurang jelas, mahasiswa mungkin tidak bisa memahami ya apa yang sudah disampaikan. Ya, artinya memang untuk menurut Edward Ri ini, artinya memang yang terpenting itu adalah salah satunya adalah komunikasi. Yang kedua tadi apa? Sumber daya. Sumber daya itu bukan cuma materi, sumber daya manusia. Ini juga ada sebagai tantangan. Ya maaf, kayak kita di kampung ya, artinya misalnya mau menjadi kepala desa tapi tidak punya pendidikan itu ya susah ya, banyak sebagai tantangan kita di Kalimantan Timur ini. Nah, ini ada sumber daya. Sumber daya harus memiliki kompetensi yang relevan dan sesuai dengan tuntutan kebijakan. Ya, diperlukan karakter seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis untuk menjalankan kebijakan dengan integritas. Ini sangat penting adik-adik. Jangan sampai kita menganggap sumber daya itu cuma finansial, tapi sumber manusia. Maaf, misalnya kita daftar PNS, sekarang itu sesuai dengan bidang ilmunya. Jangan sampai misalnya mau masuk orang eksak, ini kan tidak sesuai dengan kapasitasnya atau tidak sesuai dengan ilmunya. Jadi sumber daya manusia ini sangat diperlukan dan sangat dibutuhkan dalam sebuah penerapan yang namanya kebijakan. Ini juga ada dia adanya sumber daya finansial. Ketersediaan anggaran yang cukup dan alokasi yang tepat sangat penting untuk membiayai seluruh kegiatan implementasi. Kayak tadi, Probebaya itu kan dana yang digelontorkan 1 RT berapa? 100 juta per tahun. Itu kalau tanpa dana, misalnya Pak Wali Kota membuat program kebijakan untuk kesejahteraan ya, tetapi uangnya tidak ada, tercapai nggak kebijakan yang dia buat? Tidak bakalan, karena tidak didukung oleh namanya keuangan atau sumber dana finansial. Manajemen keuangan itu sangat penting ya adik-adik ya, dalam transparan dan akutabel diperlukan agar dana digunakan secara efektif dan efisien. Ya, ini juga ada jadi tantangan buat kita kalau masalah dana itu, kalau tidak transparan itu ya maaf ya, dan tanda kutip. Misalnya kita di Kalimantan Timur ini, misalnya dana desa itu kan 1 miliar per tahun. Nah, jangan sampai uangnya sudah ada tetapi manajemen keuangannya tidak diperhatikan dengan baik. Nah, tahu kemana uangnya tetapi programnya tidak jalan. Itu yang sama Probebaya tadi itu. Kalau tidak ada uangnya tidak bisa jalan. Cuma juga harus ada transparansi. Oke, kita lanjut ke faktor yang ketiga apa? Disposisi atau sikap pelaksana. Ini juga ada penting menurut Edward 3 ya. Faktor sikap pelaksanaan atau disposisi adalah pertimbangan ketiga yang dikemukakan oleh Edward 3 ya. Pelaksanaan tidak hanya harus memahami apa yang perlu dilakukan tetapi juga memiliki kapabilitas untuk melaksanakannya. Kalau kita tidak punya kapabilitas, bisa saja kegiatan atau kebijakan itu tidak terlaksana dengan baik. Yang paling penting adalah ya, keinginan atau kerelaan dari para pelaksana untuk secara aktif mengimplementasikan kebijakan tersebut. Sudah ada kebijakan tetapi orang yang di dalam itu tidak mau, punya sikapnya tidak mau melaksanakan, apakah bisa terlaksana kegiatan itu? Tidak kan? Artinya sikap ini harus betul-betul ditanamkan, dan ini sering terjadi adik-adik. Datang kebijakan disimpan, tidak mau dilaksanakan, bahkan maaf ada unsur politik. Wah, itu jangan sampai. Karena di suatu pemerintahan itu ada budaya, itu bisa mempengaruhi kita tidak mau melaksanakan yang namanya sebuah kebijakan. Ya, sikap positif dan motivasi ya dari pelaksana sangat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas implementasi kebijakan di lapangan. Ya, ini disposisi ya. Kita lanjut. Yang berikutnya adalah yang terakhir dari Edward 3 adalah faktor struktur birokrasi. Struktur birokrasi terutama organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan implementasi. Aspek penting dari struktur ini meliputi standar operasional, prosedur dan fragmentasi organisasi.
Ya maaf ya adik-adik, dalam struktur organisasi itu kan ada namanya SOP. Ini juga penting adik-adik, jangan sampai suatu struktur birokrasi itu menghambat untuk tercapainya sebuah kebijakan. Misalnya prosedurnya yang berbelit-belit, panjang. Nah, sama misalnya kayak Probobaya itu dari kelurahan, kecamatan, RT, yang panjang, jangan sampai berbelit-belit. Jadi orang tidak mau melakukan yang namanya kebijakan itu. Jadi seolah-olah cuma sampai kebijakan, tidak implementasinya dampaknya kepada masyarakat. Struktur organisasi yang terlalu panjang adik cenderung melemahkan pengawasan, itu salah satunya, dan juga menimbulkan atau prosedur birokrasi yang rumit. Ini yang sering terjadi adik-adik ya, yang mengurangi fleksibilitas aktivitas dalam organisasi. Nah ini kalau sudah dapat prosedur birokrasi yang rumit, orang jadi malas. Adik-adik suka nggak struktur organisasi melakukan sesuatu itu yang panjang? Enggak kan? Nah, apalagi zaman sekarang ini, kalau kita itu kalau bisa keinginan kita langsung tercapai. Nah ini juga salah satu kendala dalam faktor struktur birokrasi. Pengaruh struktur birokrasi implementasi kebijakan ya adik-adik, ada struktur organisasi dan SOP seperti Bapak sampaikan tadi. Ada juga fragmentasi organisasi, pembagian tanggung jawab yang tidak terkoordinasi antara unit dapat menyebabkan tumpang tindih dan melemahnya suatu kebijakan atau akuntabilitas. Ini salah satu yang fragmentasi. Ada hierarki yang terlalu panjang yang tadi Bapak sampaikan, strukturnya vertikal panjang betul, dia tidak bisa tercapai. Ini red tape birokrasi yang berbelit-belit, prosedur administrasi berlebihan dan tidak efisien mengakibatkan implementasi kebijakan lambat dan malah kurang respon. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan ya mengenai tadi, terutama Edward. Masih banyak teori-teori yang lain yang bisa kita gunakan. Terutama adik-adik kalau sudah melakukan penelitian bisa menggunakan teori ini. Ya, ada yang di kuali, ada kuanti. Ya, tetapi biasanya kalau kita dalam melakukan penelitian yang sudah Bapak gunakan menggunakan Edward Tree ini adalah penelitian kuanti. Biasanya kita bagaimana mengetahui kebijakan itu terlaksana 3. Oke, ada yang mau ditanyakan? Saya Pak. Ya, silakan. Izin bertanya Pak, sebelumnya perkenalkan nama saya Nirwana. Dari materi yang sudah Bapak paparkan, saya ingin bertanya, jika kebijakan telah memiliki instrumen yang lengkap seperti regulasi, insentif dan informasi, tapi tidak efektif di lapangan, kira-kira apakah masalahnya lebih kepada implementator atau kondisi sosial di masyarakat? Gitu Pak. Oke, baiklah kita beri aplaus dulu. Oke, baiklah adik-adik, seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi ya, artinya implementator itu adalah suatu hambatan juga ya, artinya tidak bekerja sesuai dengan yang disampaikan tadi oleh pendapat Edward Tree ya, artinya itu sangat bermasalah. Misalnya di dalam sebuah kebijakan ya, di masyarakat misalnya, di masyarakat itu kebijakannya itu kayak berbelit-belit, tidak diajak. Misalnya Probobaya ya, misalnya Probobaya ini kan ada namanya rembuk warga ya, tiba-tiba masyarakat itu tidak diajak, tiba-tiba ada kegiatan, kira-kira mereka mau tidak berkontribusi? Jadi malas kan? Kalau implementer itu paling ya, seperti Bapak sampaikan tadi, artinya mereka harus betul-betul yang menjalankan kebijakan itu mereka terjun langsung, dan dampaknya kepada masyarakat juga ya seperti itu. Nggak, kalau sosial budaya juga itu mempengaruhi adik-adik ya. Misalnya kebijakan ini bertentangan dengan budaya, itu kadang kebijakan juga itu di lapangan tidak mau terrealisasi, tidak mau oleh masyarakat ya, seperti tadi dia tidak diajak, bisa tidak, dia tidak mau ngambek biasanya ya, karena memang prosedur sudah ada tapi tidak diajak. Nah, oke, mungkin seperti itu. Baik ada ya, mungkin kena waktu sudah menentukan waktu jam 3, Bapak sedikit memberi sebuah kesimpulan ya. Artinya keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung pada pemahaman implementer akan kejelasan pesan kebijakan yang harus diteruskan. Selain itu, faktor-faktor seperti kompleksitas dan isi kebijakan, pelaksanaan, lingkungan, dan karakter pelaksanaan turut mempengaruhi. Dengan memahami dan mengelola faktor sumber daya, disposisi, pelaksanaan, dan struktur birokrasi, kita dapat merancang dan melaksanakan kebijakan publik yang lebih efektif dan berdampak pada positif bagi masyarakat. Oke, baiklah adik-adik, sebelum Bapak mengakhiri, nanti ada tugas di siakat cloud kita ya, di Sevima, silakan dibaca, itu berkaitan dengan implementasi kebijakan. Sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Apa yang kita lakukan di siang hari ini dapat bernilai ibadah dan juga bermanfaat di kemudian hari. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai, yang belum selesai silakan dilanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam.